nanti saya juga sedikit untuk tahu sampai ke organ-organ pada masa kehamilan dan persalinan ya. Oke, nah lengkapnya nanti mungkin ada di fisiologi kehamilannya. Jadi di sini saya menekankan hanya pada gambaran dari zigot sampai nanti terjadi atau terbentuknya plasenta. Ya, nanti yang akan kita lihat itu adalah jaringan plasenta. Ya, secara intinya, ketika sudah terjadi pembuahan ada di mana? Di organ apa? Tuba falopi atau tuba uterina. Di bagian mana dari tuba falopi? Ambula ya yang besar. Nah, setelah terjadi pembuahan kan terbentuk zigot ya. Zigot akan kurang lebih 5 hari dialirkan atau dihantar ke uterus. Ini di uterus. Nah, selama 5 hari dari hari pertama pembuahan sampai hari kelima dia sampai ke uterus, itu yang terjadi adalah si zigot itu mengalami pembelahan secara mitosis ya, tapi pembelahan sel-selnya itu tidak serta-merta membuat dia menjadi besar, tapi bentuknya hanya misalkan kalau diameternya 5 mikro ya hanya 5 mikro ini misalkan aja ya, jadi dia membelah berarti anakannya itu jadi lebih kecil-kecil karena volumenya maupun bentuknya tetap. Oke, itu disebut morula ya, morula terdiri dari sel-sel zigot yang disebut blastomer. Jadi blastomer itu sel-selnya dari zigot yang membelah tadi, tapi secara bentuk dia namanya morula. Nah, sampai di uterus, morula tadi atau bola yang berisi sel-sel dari zigot yang membelah itu akan menjadi blastosit ya. Akan menjadi blastosit. Blastosit ini adalah suatu ruangan, jadi setelah bolanya padat maka lama-lama terbentuk ruangan di pusat dari embrio dari zigot dan membentuk blastosis. Ya, sis itu kan ruangan yang biasanya berisi cairan itu kalau teman-teman belajar di patologi ya. Nah, terbentuk blastosis sehingga bola padat tadi juga akan berdiferensiasi menjadi 2 jenis sel-sel. Yang di luar ini adalah trophoblast, yang di dalam adalah embryoblast. Ini bakal calon janin yang nanti mengalami perkembangan menjadi organ suatu embrio. Nah, trophoblast ini adalah sel vital yang mengalami modifikasi ya. Fungsinya apa? Nanti trophoblast itu fungsinya untuk mengerosi atau pada saat implantasi trophoblast ini akan mendegradasi, menghancurkan dinding uterus atau endometrium ini, menghancurkan stromanya, menghancurkan pembuluh darahnya sehingga bisa tertanam, kan istilahnya implantasi ya, penanaman. Dan pada embrio, pada manusia adalah implantasi jenis implantasi interstisial. Jadi tugasnya si trophoblast adalah dia menginvasi sampai ke dalam, karena nanti trophoblast itu akan berdiferensiasi lagi menjadi sitotrophoblast dan syncytiotrophoblast. Dan keduanya ini nanti menjadi atau bakal calon bentuk plasenta. Ya. Mengapa perlu dierosi, dihancurkan? Karena embrio ini butuh makan, butuh nutrisi, butuh O2 untuk perkembangannya. Sehingga sumbernya dari apa? Dari pembuluh darah ibu. Kan kalau endometrium dari segi punyanya maternalnya ya, jadi dia akan mendapatkan, si embrio ini akan dapat nutrisi dari pembuluh darah, dari stroma, dari jaringan-jaringan yang kepunyaannya si maternal atau kepunyaannya si ibu ini. Nah, kemudian perbedaannya tadi kan trophoblast menjadi sitotrophoblast dan syncytio. Sitotrophoblast itu merupakan sel-sel yang dia mengalami pembelahan yang cepat atau mitosisnya cepat. Sedangkan syncytiotrophoblast ini merupakan sel raksasa berinti banyak ya, dan sifatnya dia punya enzim-enzim proteolitik untuk menghancurkan tadi, yang menghancurkan endometrium ini. Nah, kemudian pada selanjutnya di sini dikatakan hari ke-8 sudah mulai ini menginvasi separuhnya ya, masuk separuhnya dari zigot tadi ya, blastosis tadi. Dan embryoblast akan berdiferensiasi lagi menjadi epiblast dan hipoblast. Yang epiblast, hipoblast ini nanti
bakal calon embrio yang berkembang jadi ektoderm, mesodorm dan lain-lainnya. Kemudian karena ada pertumbuhan ini maka akan terdapat lagi dua ruang yang disebut yolk sac dan amnion atau amnion cavity, ruang amnion. Oke, kemudian setelah hari ke-9 si embrionya sudah tertanam sempurna di dalam endometrium ya, sudah masuk semuanya. Si sel-sel sinsisio trophoblast yang tadi merupakan sel raksasa intinya banyak, dia terus tetap menginvasi ya sampai nanti terbentuk plasenta. Jadi kapiler-kapiler yang ada di sini dan glandula di endometrium itu setelah didegradasi atau dihancurkan sama sinsisio trophoblast kan membentuk ruangan-ruangan ya, ruangan yang nanti namanya laguna atau spasium interfili yang isinya adalah darah dari ibu. Di situ seperti kalau dibayangkan ruangan atau bolong-bolongan dari spons itu ya. Jadi laguna itu seperti itu atau spasium interfili. Di situ ada darah ibu, terus akan ada nanti pembuluh darah dari janin yang terdapat di laguna ini tadi yang dia nanti akan melakukan difusi untuk mengambil nutrisi O2 zat-zat yang dibutuhkan ke janin, sedangkan janin juga akan mengeluarkan zat-zat sampah CO2 dan lain-lain yang nanti masuk ke laguna tadi, ruangan yang sudah dihancurkan sinsipio yang asalnya dari kapiler dari maternal. Nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, untuk perkembangannya setelah tadi implantasi sempurna maka sudah tumbuh dan berkembang ya untuk janinnya. Maka yang terjadi kemudian adalah ada reaksi dari sel-sel stroma endometrium ya. Karena apa? Karena ada benda asing menjadi embrio atau sebenarnya dianggap benda asing, sehingga ada reaksi yang namanya reaksi decidual atau decidual reaction dari kepunyaannya endometrium ibu tadi ya. Decidual reaction itu stroma atau sel-sel jaringan ikatnya bertambah besar, berplasia dan semakin banyak ya, dan dia memperbanyak diri, membelah dan berplasi tambah besar. Sel-sel stroma dari endometrium kita sebut decidual. Decidual ini ada 3 area. Kalau yang dekat dengan janin decidual basalis, kemudian yang melingkupi adalah decidual capsularis, sedangkan yang tidak berhubungan langsung dengan janin adalah decidual parietalis. Jadi di luarnya yang jauh gitu ya. Jadi yang tadi kalau misalkan kita lihat decidual basalis itu asalnya ya dari ini, dari daerah depan sini yang didegradasi langsung. Kemudian capsularis ini berarti di sini, sedangkan parietalis atau yang di luarnya ini berarti jauh dari yang melingkupi janin ya. Kemudian tadi seperti yang perkembangan sebelumnya tadi ya, terbentuk daerah atau ruang amnion di sini dan juga yolk sac yang menjadi saccus vitellinus. Yang lama ketika sudah matang kehamilannya ini menghilang menjadi cadangan makanan sementara. Tadi di luar ini myometrium ya, myometrium di luar dari endometrium. Kemudian di sebelah sudah, nah sel-sel trophoblast tadi lama-lama berkembang, bercabang dan membentuk yang namanya fili chorionik. Ya, kalau dibayangkan seperti pohon yang bercabang-cabang, yang kan awalnya dia hanya seperti ini, yang cuma berasal dari zigot, lalu di luarnya ada tonjolan kecil gitu ya, melingkupi zigot. Nah, setelah berkembang maka sel-sel trophoblast ini menjadi fili chorionik. Fili artinya jari atau menjadi. Kemudian kalau chorionik ya berarti dia merupakan bentuk yang nantinya akan membuat plasenta ini. Isinya apa? Isinya ya pembuluh darah janin ya. Jadi pembuluh darah janin kan pembuluhnya berasal dari sini keluar dan membentuk plasenta, baik dari arteri maupun venanya. Kemudian ada juga chorionic cavity di sini di keluar dari janin ya. Kemudian kavitas uterinya ya tinggal sedikit seperti ini, karena kan lama-lama pada saat kehamilan besar maka uterine cavity juga
juga semakin sempit, ya, semakin ditekan oleh janin. Itu kemudian, nah, tadi saya sebutkan villi chorionik ya, asalnya awalnya dari sel trophoblas, cytotrophoblas dan syncytiotrophoblas. Nah, awal mengapa bisa jadi cabang-cabang itu seperti ini, ya. Tonjolan dari syncytio tadi, misalkan dari satu cabang ya atau satu tonjolan itu untuk villi primernya hanya berupa trophoblas yang di dalam dan syncytiotrophoblas yang di luar. Ingat kalau cytotrophoblas itu modifikasi sel apitel yang dia membelah diri, dan sedangkan syncytio tadi sifatnya menerosi atau mendegradasi karena punya proteolitik enzimnya. Lalu villi primer berkembang menjadi villi sekunder. Cirinya sudah terbentuk mesenkim embrional atau jaringan ikat embrional yang nantinya ketika menjadi villi tersier, jaringan mesenkim akan berubah atau berkembang lagi menjadi pembuluh darah fetal atau pembuluh darah fetus, ya, baik arteri, vena. Juga akan ada perkembangan dari makrofag atau plasental makrofag, namanya Hofbauer cell. Nah, semakin kehamilannya lanjut atau mendekati persalinan, maka villi chorionik yang tersier ini semakin bercabang-cabang lagi, ya, bercabang-cabang lagi. Kemudian cytotrophoblas yang tadinya warna kuning dia sudah mulai menghilang. Kalau kita lihat di preparat, yang teman-teman lihat itu sudah tidak ada cytotrophoblasnya, tinggal syncytiotrophoblasnya. Ya, ini syncytiotrophoblas ini ada yang berkumpul menjadi syncytiolog, ya, simpul gitu ya. Kemudian pembuluh darahnya juga semakin banyak. Di sini ada 4 ya kalau kita lihat, ini bisa banyak lebih dari 4 juga bisa. Makrofag juga terlihat juga di sini dan seterusnya. Ya. Nah, ini gambaran diagramatis dari kalau kita bayangkan area yang kiri itu adalah area fetal, fetus atau janin. Yang kanan adalah area maternal. Ya. Di sini tadi kalau di sebelah kiri adalah kavitas chorion, bayangkan yang di sini. Ya, ini kavitas chorionnya tadi kan. Kemudian kalau kita pindah ke sini, ini kavitas chorion dibatasi amnion, kemudian ada mesenkim ya, ini villi tersier bahannya. Ada arteri, vena, kemudian villinya ini yang utama bercabang-cabang 1, 2, 3. Lalu yang warnanya apa ya? Krem ini adalah sito, kemudian yang luar adalah syncytio. Berarti ini villi yang belum late ya, atau kehamilannya mungkin tengah-tengah karena masih ada cytotrophoblasnya. Dan ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah suatu ruangan yang namanya lakuna. Ya, isinya adalah darah dari ibu. Jadi lakuna ini tadi berkembang dari kapiler dan stroma di endometrium yang dihancurkan syncytiotrophoblas berbentuk lakuna. Nah, di sini penuh dengan darah sehingga si pembuluh darah fetus itu akan berdifusi nanti isinya ya. Zat-zat sampahnya dibuang, berdifusi keluar, sedangkan dia akan menyerap yang dibutuhkan ke dalam. Nah, yang membawa zat-zat sampah CO2, zat sisa itu adalah arteri dari fetus, ya, fetal arteri. Ya, jadi ingat mungkin yang kemarin kan sudah ini ya, blok apa namanya kardiovaskuler ya, kardiovaskuler sudah belajar arteri, vena, kapiler dan lain ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat, kalau kita ingat lagi arteri itu biasanya membawa apa? Kandungannya yang dibawa arteri. O2 gitu ya. Dan lain-lain, zat-zat yang dibutuhkan. Tapi kalau pada janin, arteri itu malah membawa yang sisa-sisanya aja. Ya. Tapi kita ingat lagi prinsip arteri itu adalah pembuluh darah yang keluar dari jantung dan seluruh tubuh. Itu kita menganut prinsip itu, tapi kandungannya adalah yang zat sisa kalau pada janin, kalau pada fetus. Sehingga ya nanti keluarlah si zat sisa itu keluar, kemudian si nutrisi dari itu masuk dan berdifusi ke vena umbilicalis. Ya. Vena umbilicalis dari fetus nanti vena secara
prinsip dia akan kembali ke jantung dan nanti bersirkulasi lagi menjadi arteri. Kalau ada fetus dia membawa yang zat sampah tadi. Kemudian ini gambaran dari DESI 2 tadi ya, punyanya ibu tadi. Ada arteri dari ibu, ada vena yang dari ibu juga. Ini adalah vili penambat yang langsung berhubungan dengan DESI 2 tadi. Kemudian ini sitotrofoblas. Ya, mungkin kalau pada preparat itu tidak terlihat batas-batas secara bagus seperti ini ya. Ini punyanya fetus, ini lacuna, ini punyanya DESI 2 ibu, tapi nanti hanya terlihat potongan-potongan dari plasenta saja. Baik, pada gambaran mikroskop elektron tampak seperti ini. Ya, ini dinding yang dilewati oleh zat-zat ataupun nutrisi lagi yang dibutuhkan sama janin dari lacuna tadi masuk ke pembuluh darah fetus. Ya. Kalau kita lihat SY itu syncytiotrophoblast, dia punya tonjolan-tonjolan kecil, kemudian CY itu sitotrophoblas, lamina basalis, ini kapilernya dari janin. Ya, ini kalau perpisahan masuk perpisahan kuat, dindingnya sangat tebal ya. Bayangkan di sini ada lacuna atau spasium intervili atau yang ada di sini tadi ya. Lacuna ada eritrositnya punyanya ibu ya. Selain itu kan ada macam-macam, ada eritrosit mungkin, ada molekul-molekul apa ya, misalnya albumin, globulin ya. Tapi di sini kita lihatnya hanya eritrosit ya. Ini contohnya eritrosit. Ini tadi ada lacuna, syncytiotrophoblast, dia punya mikrofili untuk memperluas permukaan, mengambil zat-zat penting yang dibawa nanti ke janin ya. Setelah syncytiotrophoblast ada sitotrophoblas ini. Kemudian harusnya ada lamina basalis. Lamina basalis, lalu setelah lamina basalis biasanya akan ada jaringan mesenkin dulu atau jaringan ikat embrional. Jaringan mesenkin, terus lamina basalis endotel atau di kapiler, kemudian sel-sel endotel baru ketemu dengan fetal red blood cell atau platelet dan lain-lain yang kepunyaannya fetus atau kepunyaannya janin. Jadi zat-zat tadi O2, CO2 harus menembus baik dari dalam keluar, kalau dikeluarkan ya, kalau dari luar berarti dimasukkan menembus sel-sel itu. Baik. Nah, secara histologi setelah tadi teman-teman tahu prinsipnya ya bahwa plasenta itu berasal dari sel-sel trophoblast. Trophoblast ada dua, sitotrophoblas dan syncytiotrophoblast, membentuk fili ya, fili primer, sekunder, tersier. Nah, pada perkembangannya dan pada preparat histologis ini di preparat ini berasal dari kehamilan awal sampai tengahnya. Plasenta kehamilan awal sampai tengah, lalu plasenta itu dipotong, dilakukan preparasi jaringan akan terlihat seperti ini ya, gambaran kayak pulau-pulau seperti ini. Ini kalau dibayangkan kok bentuknya bisa ada yang bulat, ada yang panjang karena tadi sangat bercabang ya. Korion tadi, fili korion tadi sangat bercabang. Di sini masih bisa terlihat ada S dan C, ada syncytiotrophoblast dan sitotrophoblas. Kemudian masih ada terlihat gambaran atau dominan dari mesenchymal cell atau jaringan ikat embrional. Kemudian yang sebelah kanan juga sama, ini potongan cabang fili korionik yang kecil-kecil. Ya, ada syncytial knot, ada di sini makrofag yang plasenta makrofag, di sini juga terlihat. Kemudian yang lainnya sama, S sama C-nya sama. Nah, pada kehamilan akhir nanti untuk sitotrophoblasnya sudah nggak terlihat, tapi hanya menyisakan di sini menyisakan lembaran tipis dari syncytiotrophoblast ya. Di sini sudah nggak ada sitotrophoblas lagi. Terus di beberapa tempat kita bisa melihat syncytial knot tadi atau kumpulan dari syncytiotrophoblast. Yang ini tadi yang diberi
diberi panah ini adalah contoh cabang kecil dari Villi chorioides. Ya, Villi chorioides itu kan tadi cabang-cabang gambaran plasenta yang merupakan cabang-cabang sel trophoblast. Kemudian yang di sini yang kalau kita ibaratkan ini lautannya ya, ini pulau-pulaunya. Lautannya adalah laguna, isinya adalah maternal blood. Kemudian pulau-pulaunya ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil itu berarti cabang-cabang Villi chorioides yang distal. Kalau yang besar ini cabang Villi chorioides yang utama, ya ada arteri, vena pastinya di situ. Kalau yang kecil hanya terdiri dari kapiler dan sinusoid biasanya. Nah, ini ada kapiler, ada sinusoid. Sinusoid itu merupakan jenis pembuluh darah yang dia lebar, ya jenis dari vena ya, dan melebar seperti ini. Kemudian ini gambaran jaringan ikatnya, ini syncytial knot-nya. Kemudian yang diberi panah pada gambaran ini adalah menggambarkan bahwa lapisan trophoblast atau syncytial trophoblast itu sudah semakin menipis. Mengapa? Karena pada tahapan akhir janin membutuhkan banyak nutrisi, banyak oksigen yang lebih, ya volumenya lebih, sehingga lapisan untuk berdifusinya pun di sini akan dimodifikasi menjadi lebih tipis supaya cepat masuknya. Yang dibutuhkan janin kan semakin banyak. Ya, ketika awal dia mungkin zat-zatnya hanya sedikit yang dibutuhkan dari ibu. Ketika sudah mau mulai menjelang melahirkan, maka akan menipis, sitotrophosnya hilang dan difusinya biar semakin efisien. Oke, ya itu untuk plasenta ya. Kemudian kita lanjut, setelah menjadi plasenta maka akan ada perkembangan janin itu saja. Kemudian nantinya yang menghubungkan plasenta sampai ke janinnya adalah funiculus umbilicalis, atau nama lainnya funiculus umbilicalis itu apa kalau di gambar ini? Bahasa Indonesianya tali pusat ya. Sudah SLAPN belum? Asuhan persalinan normal. Oh, tapi ada di blog ini loh. Oke, besok pas sampai diajarin memotong tali pusat gitu ya. Ada teknisnya gitu. Ya, ini tali pusat yang menghubungkan janin sama plasenta. Tali pusat ini penting sebagai tempat untuk melindungi atau mensupport arteri vena yang dia berasal dari janin, membawa yang zat-zat sisa tadi, maupun dia akan mentransport zat-zat utama dari ibu ke janin. Nah, tali pusat ini kalau dipotong seperti ini. Ada 2 arteri dan 1 vena, ya jangan lupa ya, 2 vena 1 arteri. 2 arteri 1 vena, sedangkan jaringan lain yang mensupportnya adalah jaringan ikat mukoid atau nama lainnya Wartogili. Dia sangat kenyal. Ya, nanti kalau waktu SL coba pegang tali pusat pada mannequin itu dibuat seolah-olah kenyal ya. Dan ada yang sebenarnya itu juga seperti itu, kira-kira seperti itu ya. 2 arteri 1 vena. Jadi arteri fungsinya untuk mengangkut zat-zat sisa, sedangkan vena mengangkut zat-zat utama yang diperlukan janin. Kemudian funiculus umbilicalis ini paling luarnya dibatasi oleh epitel amniotik yang berbentuk bisa simplek, bisa kuboid. Nah, perbedaan dari arteri vena tentu udah teman-teman pelajari di kardiofasa ya. Kalau arteri itu dindingnya tebal, kalau vena tunika medianya, tunika medianya tipis, lumennya lebar. Ingat-ingat aja perbedaan arteri, vena, kapiler seperti itu. Ya, ini juga masih funiculus umbilicalis ya, bukan gambar dari mukanya orang kan. Oke, yang arteri ini ya, atas dan bawah, atas kiri dan bawah. Kemudian cirinya untuk arteri tadi seperti yang saya bilang, dinding tunika medianya tebal, ini juga dinding tunika medianya tebal. Sedangkan vena lumennya lebar, dindingnya tipis. Jadi untuk gambaran funiculus umbilicalis atau tali pusat ya cukup itu aja. Arteri 2, vena 1, jaringan ikatnya namanya Wartogili, ditutupi oleh epitel amniotik. Ya, cukup sederhana. Baik, kemudian yang organ yang ketiga adalah glandula mame atau glandula mamalia. Oke,
Nanti akan kita lihat glandula mamae fase kehamilan dan fase laktasi. Saya jelaskan secara singkat dulu untuk perkembangannya ya. Kalau kita lihat secara diagramatisnya, saat seorang wanita dewasa tapi tidak aktif, ya maksudnya ya, tidak ada kehamilan di situ, maka ductus dan unit glandulanya itu tidak berkembang ya. Kemudian kalau sudah memasuki masa kehamilan dan awal, ductusnya mulai berkembang, bercabang-cabang dan sudah mulai ada unit glandula atau unit sekretorinya. Kalau kita istilahkan yang memproduksi air susu ini tadi atau ujung dari glandula itu adalah alveoli atau alveolus. Istilahnya mirip sama yang di respirasi ya, tapi kalau ini kita belajar di glandula mamae. Kemudian membentuk lobulus-lobulus ya, glandula mamae itu di dalamnya nanti kita lihat. Pada kehamilan tengah-tengah, alveolusnya atau unit glandulanya semakin berkembang, semakin besar, lebar, ductusnya juga yang membatasi ductus itu epitelnya semakin berproliferasi. Lalu saat laktasi ini juga tambah lebar lagi, lumennya dari alveolus atau lumennya dari sekretorinya itu penuh dengan air susu. Sedangkan kalau sudah nggak hamil lagi, sudah penyapihan, maka dia akan kembali inaktif sama seperti ketika dewasa yang awal tadinya. Nah, kita lihat ini glandula mamae dewasa non kehamilan. Gambarannya glandula mamae terdiri dari lobulus, ini satu lobulus, ini juga lobulus. Kemudian dibatasi jaringan ikat. Lalu di beberapa tempat ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Ya, nanti kita lihat jaringan lemaknya. Wah, di sini. Keadaan inaktif atau tidak hamil ya. Glandula-glandulanya atau alveolusnya dia tidak berkembang atau hanya sedikit. Kemudian jaringan ikatnya menonjol atau dominan. Ketika sudah masa kehamilan, dapat kita lihat beda ya, ini unit glandulanya atau alveolusnya mulai banyak, mulai berproliferasi dan mulai melebar, sedangkan stromanya tadi mulai sempit atau mulai didominasi, mulai nggak kelihatan ya, didominasi oleh lobulus ini. Lobulus ini tadi. Di beberapa tempat masih terlihat ada jaringan adiposa. Kemudian pada saat fase laktasi, untuk glandula mamae ini fase laktasi, stromanya sudah hilang, nggak kelihatan. Kenapa? Karena saking berproliferasinya glandula ini, ductus dan alveolusnya. Ya. Kita lihat yang lebar ini ductus excretorius ya, ini ductus juga, yang ada pembuluh darah di glandula mamae. Stromanya tadi yang tadinya masih kelihatan, masih jelas, sekarang sudah nggak kelihatan. Jadi tanda panah ini artinya dia mau ngasih tahu bahwa stromanya hanya tinggal segini loh, yang terlihat sudah penuh dengan glandula, perkembangan glandula atau alveolus yang sudah semuanya hampir mensekresi air susu. Ini yang ungu-ungu ini air susu. Oke, kemudian ini juga gambaran histologis. Yang sebelah kiri adalah gambaran glandula mamae fase sesaat sebelum melahirkan. Ya, saat sebelum laktasi atau sebelum melahirkan ini sudah mulai melebar, alveolusnya dibatasi oleh epitel kuboid satu lapis ya. Kemudian ada juga di beberapa tempat di mana sel-sel alveolus ini mulai mensekresi kolostrum atau ASI saat awal ya. Kolostrumnya. Lalu di luar-luarnya atau di stromanya kita akan menjumpai ada limfosit yang dia akan berdiferensiasi menjadi limfosit B, kemudian sel plasma menghasilkan IgA nanti ditransfer ke dalam lumen dari alveolus ya. Dan selain itu di air susu juga ada kandungan lain, karbohidrat, kemudian protein, lemak yang diikut sertakan nanti menjadi air susu di sini. Oke. Dan sebelah kanan ini adalah fase laktasi, di mana selnya terlihat aktif. Ciri khasnya sel-selnya itu mulai berubah bentuk menjadi koluner ya. Masih ada yang kuboid tapi ada yang koluner. Ya.
karena dia penuh dengan protein dan tetes lemak ya kan. Salah satu kandungan air susu itu adalah lipid juga ya. Nah ini warnanya di sini putih nih ya, lipid dropletnya putih. LD itu lipid droplet. Jadi pada sel-sel yang dia bentuknya kolumer, sel yang kolumer itu berarti penuh dengan zat-zat sekretori yang siap dilepaskan ke lumen sel. Oke, kemudian ini tadi sudah, terus ini yang terakhir ya. Bagaimana proses mensekresi protein dan lipid? Ternyata berbeda ya. Untuk sekresi dari protein ini secara merokrin, sedangkan kalau lipid secara apokrin. Secara merokrin maksudnya protein ini akan membentuk vesikel di dalam, kemudian di eksositosis keluar. Nah, sedangkan bagaimana proses mengeluarkan lipid atau lemak dari sel-sel alveolus? Lipidnya ini kan akan menjadi satu, kemudian setelah hampir sampai ke permukaan sel, dia akan mengambil sebagian dari membran sel alveolus tadi dan memisahkan diri ini secara apokrin. Kemudian ini nanti bergabung ke dalam air susu. Lalu struktur yang lain dari satu alveolus atau granula itu ada yang kita sebut sel epitel ya, di mana ada epitel ya. Kemudian di luarnya ada stroma, ada kapiler juga, dan tadi ada limfosit ya, limfosit yang akan berdiferensiasi menjadi sel plasma. Ini yang terakhir ya. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Belum? Ngomong ya. Nanti akan jelas kalau sudah masuk fisiologi kehamilan itu saya rasa bisa untuk memudahkan ini ya, ketika tahu fisiologisnya gimana, kemudian setelah tahu fisiologisnya juga sambil melihat makros maupun mikrosnya organ yang terkait saat fisiologi kehamilan sampai melahirkan. Baik, tidak ada lagi. Oke, nanti ada seperti biasa ada diskusi, silakan.